Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Lanjut ke pembahasan bacaan dalam hari ini. Mungkin bisa dibaca dulu. Silakan. Siapa yang membaca? Ini user ini, Novi Nurul Anggia ini mungkin. User. Insya Allah Ustaz. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u hadhihi sab'atu qawluka ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Bagus. Coba ditarkib, dijelaskan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u, dan kumpul hadhihi sab'ati, ini yang 7, qauluka, di dalam perkataan engkau, ma, perkara nazala yang turun, minas sama'i, dari langit, au naba'a, atau keluar, minal ardi, dari bumi, ala ayyi sifatin, kepada, gimana tuh bahasa Indonesia itu, Beragam sifat. beragam sifat, karena adanya min aslil khilqati, dari asli penciptaan, dari asal penciptaan. Wa yajma'u di sini kalimat fi'il, kan? Fi'il apa yajma'u? Ilmu dore, Fi'il mudhari. Tandanya kalau ini fi'il mudhari adalah ya Iya, mudoroah, ada huruf mudhari aja. Kemudian setelah fi'il itu ada fa'il. Mana fa'ilnya? sab'atu tat, Mana? sab'atu, Ini bacanya gimana tadi? Dari apa tadi? ajma'u hadhihi sab'atu. Sabatu. Fa'ilnya mana berarti? Sabat tadi. Mustatir itu, Ustaz. Terus ini kau luka. Tadi bacanya kau luka ya? Oh, ya, ya, ya. Ya, kalau luka, Ustaz. Kalau ini kau luka, ini sabatu. Gimana cara menentukannya? Kedudukannya? Kok bisa ada dua marfu setelah fi'il? Harusnya kalau setelah fi'il itu ada fa'il, ada maf'ul, ada yang rofa, ada yang nasab. Berarti salah satu ini ada yang salah. Kira-kira mana yang cocok dijadikan fa'il, mana yang cocok jadi maf'ul? Wa yajma'u mengumpulkan dari sabatu tujuh, tujuh ini qauluka perkataanmu. oh, Kira-kira yang mana maf'ul, jadi fa'il, mana maf'ul? yang maf'ul sab'atu tat, Berarti kalau sabatu maf'ul, yang fa'il, fa'il qauluka, berarti kalau penerjemahannya, perkataanmu itu mengumpulkan ketujuh jenis air ini, begitu. Atau ketujuh jenis air ini mengumpulkan perkataanmu. Mana yang cocok? Jadi dalam contoh ini, yang cocok, kauluka ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul, maf'ul. Yang jadi maf'ul itu bukan sab'atanya, tapi
hadhihi. Hadhihinya yang jadi maf'ul. Wa yajma'u hadhihi sab'ata ilah pitu qauluka opo pengucap siro. Kemudian hadhihi ini isim apa? Yang isyarah Tat. Isim isyarah. Berarti isim isyarah mabni. Berhubung ini jadi maf'ul, maka mahalnya Mahal Rob. nasab. mahal nasab. Kemudian lafadz sab'ata di sini, ini nasabnya bukan karena jadi maf'ul, tapi karena menjadi apa kemarin? Lafadz setelah isim isyarah itu disebut dengan Musyarileh. musyarileh. I'rabnya musyarileh itu harus sesuai dengan isimnya menjadi Hadhihi sab'ata. sabata. Kedudukannya sabata menjadi badal Ya. kedudukannya. Wa yajma'u hadhihi. Jadi yang jadi maf'ul tuh hadhihi. As-sabata mansub karena badal dari hadhihi. Kemudian qauluka menjadi fa'il dari lafad ya jema'u. Jadi kalau setelah fi'il ada dua kalimat isim, yang perlu dihindari itu satu membaca jer, yang kedua dibaca rofa semua. Halo. Jadi harus ada yang rofa, ada yang nasab. Misal kita contoh buat gampang. Kalau ada contoh doroba, ini tinggal salah satu dibaca rofa, salah satu dibaca nasab. Doroba bisa Zaidun Bakron, bisa Zaidan Bakrun. Tinggal lihat mana failnya. Jangan sampai dibaca doroba Zaidun Bakrun. Atau sampai baca doroba Zaidin. Ini jelas salah. Karena setelah fiil itu tidak boleh dibaca jer. Tuh ini kau luka di sini menjadi Fa'il. fa'il dari yajma'u. Berarti yajma'u ini fi'il lazim apa mutadi? Istilahnya kalau butuh maf'ul itu lazim apa mutadi? Kalau fi'il yang butuh maf'ul itu namanya fi'il mutadi. Kalau yang nggak butuh maf'ul itu lazim. Contoh yang nggak butuh maf'ul seperti jalasa, koma, zaidu, jalasa, zaidun. Itu udah cukup. Nggak perlu ada maf'ul. Karena kata-kata duduk itu tidak memerlukan objek. Beda kalau seperti doroba, memukul. Itu butuh siapa yang dipukul. Wa yajma'u hadis sab'ata qauluka ma. Nah, ini susunan yang namanya kemarin itu apa? Masdarul qaul. Jadi dari lafad ma nazala minas sama au naba minal ardi ala ayyi sifatin kana min asfihil qa. Ini adalah masdar dari qaul atau jadi badalnya qaul. Kalau jadi badal, maka mahalnya lafad ini mahal apa? Ma'arafa, Ustaz. Mahal rofa karena menyesuaikan dengan Qaul. Fa'il. kaulnya ini. Berhubung kaulnya jadi rofa, maka ini rofa. Nah, itu masdarul kaulnya. Kemudian sekarang tarkibnya ma nazala minas sama. Ma di sini isim mausul. Ma di sini kedudukannya jadi apa? Jadi badal kan ya? Ini jadi badal semua. Nazala ini isim mausul. Setelah isim mausul itu namanya Silah. 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 Dalam contoh ini silahnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Iya. Nazala fi'il madi. Aitnya mana?
Mustatir, Ustaz. Satir, karena setelah nazala ini gak ada domir ya. Maka Baik. kita simpan opo ma. Minas sama'i. Turun dari langit. Min ini takluknya kemana? Takluknya huruf jar ini dari mana? Kurang ngerti, Ustaz. Cara mencari takluk itu teman-teman tinggal sesuaikan artinya. Misal, lafaz sebelum min ini kan ada nazala sama ma. Kalau mau dicoba ke ma berarti barang dari langit. Terjemah langsung itu, barang dari langit. Kalau mau diarahkan ke nazala, nazala artinya turun kan ya? Turun dari langit. Nah, cocoknya kemana? Lebih cocok mana? Antara ke ma apa ke nazala? Dalam contoh ini lebih cocok ke nazala. Jadi takluknya huruf jar min ini ke lafaz nazala. Takluk ini jarang sebenarnya dipelajari. Hmm, Cuma nggak apa-apa kan tahu. Au naba'a. Ini atofnya kemana? Naba'a atau ke? Penazal, Ustaz. Naba'a na'atof ke nazala. Failnya naba'a berupa ma. Sama berarti susunannya. Minal ardi. Ini sama. Takluknya min berarti ke naba'a. Ala ayyi sifatin. Ala huruf jar. Ayyi sifat. Sunan mudhaf mudhaf ilaih. Kana menjadi Amil Nawasi bukan, Ustaz. amil nawasi. Kana ono opo ma min aslil hilqati. Kedudukannya menjadi Jadi khobar kana. khobar kana. Yaitu tetap saking. Ini juga ada sedikit pengetahuan. Kalau ada fiil setelah kalimat nakiro, contohnya kayak gini, sifatin kana, maka fiilnya itu menjadi sifat. Hmm. Kalau asifati maka menjadi kalau marifat maka menjadi hal. Contohnya gini, saya buat Ra'aitu rojulan, misal ada rojulan halima al halima ilmal alimal fikha misal. Saya melihat orang laki-laki yang paham terhadap fikih. Ra'aitu rojulan alimal fikha. Yang jadi pembahasan di sini. Ketika ada isim nakiro bertemu dengan fiil, maka fiilnya ini menjadi sifat dari isim nakirohnya. Ra'aitu rojulan alimal fikha. Saya melihat laki-laki yang mengetahui ilmu fikih. Tuh. Kalau nanti rojulan ini menjadi si marifat, Ra'aitu Zaidan. Zaidan ini marifat apa nakiro? Ma'rifat, Ustaz. Marifat, karena isim Karena isi malam. alam. Kalau setelah isim nakiro ada fiil, itu kemungkinan besarnya dan kebanyakan itu nanti menjadi hal. Ra'aitu Zaidan halih weruh sopo Zaid al-fikha. Tuh. Ini perbedaan ketika isim ma'rifat dan nakirah bertemu dengan kalimat fiil. Maka dalam contoh ini,
ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah. Karena ini menjadi sifat dari sifatin, menjadi sifat. Jadi nanti ketika diterjemah, air yang turun dari langit atau keluar dari bumi atas bentuk, atas sifat yang sesuai dengan asal kejadiannya. Atas bentuk apapun yang sesuai dengan asal khilqahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu yang Ustaz yang kurang ngerti itu yang ta'aluk tuh. Lalu, ta'aluk itu, Bang, aku boleh nanya sama Abang? Tapi jangan marah. ta'aluk itu Abang mau kan uang, tiga. apa namanya? Hubungan huruf jar kepada lafaz sebelumnya. Misal gampangnya, hmm, akal tuh asama kata bisikin. Saya makan ikan dengan pisau. Abi di sini kan artinya dengan. Kira-kira lafaz dengan ini, arti dengan ini cocoknya disandingkan dengan ikan atau makan. Jadi Ikan. kalau kita cari tahu, tinggal kita coba saja makan dengan pisau atau ikan dengan pisau yang cocok. Makan dengan pisau, Ustaz. Contoh ini lebih cocok ini ke Oh, kalau makan, ke akal tuh, taluknya ke lafaz akal tuh, gitu. jadi Ya, eh, setiap harf jar itu punya ta'aluk, Ustaz. kebanyakan dan kemungkinan besar pasti ada taluknya. Hmm. Ya, ya, Cuma Ustaz. tidak menutup kemungkinan ada yang tidak, kan gitu Ben. Misal contoh kita cari lagi al-miyawu at ma'us sama'i ayin nazili minha. Min di sini artinya dari ke langit. Ya, Kira-kira Ustaz. minha ini cocoknya kemana? Ke an-nazili, ke as-sama, apa ke ma, apa ke miyah? Atau ada lafaz lain yang cocok? Dan kayak gini, taluk ini itu akan mudah dipelajari, dicari kalau kita mengerti artinya. An-nazili minha, yang turun dari langit. Turun dari Gitu. Jadi harus mengerti artinya. Bisa dipaham? Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Ya, Terus, coba ini dibaca lanjutannya. Siapa yang mau baca silakan. Mungkin siapa? Fathul, siapa namanya? patah dan Fatah, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumal miyahu tanggisamu ala arbaati aksami ahaduha tahirin fi nafsihi mutahhiri li ghairihi ghairu makruhi istamaluhu wa huwa al-ma'u mutlaqu an qaidin lazimin fala yadurul qaidil munfaki kama ul ba'ri fi kaunihi mutlaqa
Namun Coba dijelaskan. Kira Fitri. eh, Summa, cuma maka air yang summa itu kalau mau diterjemah, kemudian. kemudian air tangki sama apa tat artinya tat? Berbagi, Ibu. Kemudian air yang terbagi itu ada 4. Yang pertama yaitu air yang suci pada pada badannya tat. ya. Mutahhirin yang disucikan dengan lainnya. Iya tat. Terus, Selain selain makruhi istakmaluhu niku napa tat? yang tidak makruh, Yang tidak makruh kepadanya, digunakan. yang tidak makruh digunakan, dan air tersebut itu air yang mutlak. Hmm. Nah, summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin ahaduha. Summa, ini huruf ataf. Atafnya ke depan ya, berarti nanti ke yang awal. Dari sini almiyah wallati yajuzu ini atafnya. Almiyahu di sini jadi apa? Jadi mubtada Ustaz. Mubtada, isim ma'rifah di awal. Kemudian Kalim qasimu menjadi di khobar. khobar. Jadi khobar itu juga ada yang berupa kalimat fi'il. Tangkosimu ini fi'il. Fa'ilnya berupa domir mustatir, bentuknya hum. Hum ini kembali ke mana? Almiyah. Kembali ke almiyah. Summal miyah tangkosimu ala arba'ati aksamin. F. Kalau kita cuma baca dalam kurung, ya dalam kurung saja, berarti lafaz matannya, maka cara bacanya summal miyah ala arba'ati aksamin. Ini tarkibnya beda agak kayak gini. Kalau cuma baca dalamnya saja, al-miyahu jadi mubtada, ala arba'ati aksamin itu menjadi Oke. khobar. Kalau baca dalamnya saja, itu ingatasi. Kemudian ini bacanya Tahirin. Tahirun. jadi kalau baca dalamnya saja dibaca Oh, tahirin. tohirin. Jadi Taat. bukan nggak gitu kalau Jadi badal Ustaz. badal dari Aksamin. Arba'ati aksamin. arba'ati aksamin bisa udah ada. Kalau baca dalamnya saja tahirin, mutahhirin, ghairi makruhin, isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Tapi kalau kita baca Fathul Qoribnya dengan sarahnya ini, maka summal miyahu tangkosimu khobar, ahaduha di sini menjadi Jadi khobar dari mubtada Ustaz. ada. Hanya ini kembali Kembali ke miyah. ke Eh, aksam, oh ya. arba'atu aksam, ada manas. Ini baru dibaca Hirun. Tahirun. tohirun. Nah, ini udah beda bacaan sudah. Karena menjadi Oke. ahaduha tohirun fi nafsi. Di sini jadi sifat. Kalau baca seluruhnya maka mutohirun. Kalau dalamnya saja mutohirin. Ya. Mutohirin atau mutohirun. Liwairi. Nya kembali kemana? Air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama air yang suci dalam zatnya sendiri.
dan mensucikan kepada lainnya. Lainnya mana ini maksudnya? Air ya Ustaz. Air atau tohir. Bisa di sini. Ghairi makruhin. Menjadi sifat. Bisa ghairi, bisa makruh. Alasan. Kalau ir goer Ustaz Nah, itu jadi sifat. kalau ghair itu kebanyakan jadi sifat. Hmm. Atau kalau nggak mau dijadikan sifat, itu bisa dijadikan mustasna. Mustasna. Contohnya berarti kalau ini mau dijadikan mustasna dari sini. Lihat lafaz sebelumnya. Susunannya kalam apa? Tohirin, mutohirin, ghairi, makruhin. Ini bisa dibaca ghairo juga bisa ini. Kalau ghairo berarti ini jadi mustasna. Kenapa kok ghairo? Karena sebelumnya adalah kalam tam yang sudah sempurna. Ada mubtada, ada khobar. Hmm. Kalau dibaca sifat, berarti dia disifatkan ke lafaz tohir. Bisa ghairo, bisa ghairi, bisa ghairu. Ini jadinya nanti. Oh ya Ustaz. Banyak ya. Iya banyak. Cuma lebih gampang nih jelasinnya itu tinggal disifati aja ke sini. Tohir. Kalau ghairo ini kan harus menjelaskan mustasna kan ya. Makin hebat deh. Hmm. Ya kalau yang dijelaskan ngerti mustasna. Kalau masih gak ngerti kan Hmm. harus jelaskan lagi kan. Wah ini dibaca sifat. Kemudian ini agak yang agak jarang. Ini bacanya apa? Istimewa. Ini istimaluhu menjadi fa'il dari makruh. Nah, pernah dengar bahwa kalimat isim itu punya fa'il? Belum Ustaz. Baru denger ini. Nah, ini contohnya. Jadi, kalimat isim itu ada yang bisa memiliki fa'il. Cuma itu hanya berlaku kepada isim fa'il. Oh simpai. Sama isim Maf'ul. maf'ul. Contohnya makruhin, ghairu makruhin, isti'maluhu. Isti'maluhu gunakan. Nah, ini fa'il dari makruh. Gitu. Karena Oh ya isim Ustaz. fa'il dan isim maf'ul itu juga kadang beramal. Misal ada contoh, ana doribu. Nah, dalam contoh ini kan isim fa'ilnya. Ini bisa kita baca ana doribu zaidin. Berarti langsung dijadikan susunan mudhof Loh, Nilai. ilaih. Bisa dibaca doribun. Doribun jadi khobar kan ya. Ana, Hmm, ya. ana doribun zaidan. Artinya sama, cuma beda penterkiban. Kalau ana doribun zaidan, maka menjadi zaidan ini menjadi jadi Fa'il. maf'ul. maf'ul dari Jadi doribun. Ribut. Dorobun. Jadi kalau ke depan ada kalimat fi isim yang berakhir, jadi udah tahu kan. Ini salah satu contohnya. Oh ya Ustaz. Kemudian wahwa utawi tohir al-ma'u menjadi jadi Oh khobar. al-mutlaqu menjadi Naat. si. sifat. An qaidin lazim lazimin jadi sifat. An ini takluknya kemana? Ke mutlak apa ke air? Mutlak Ustaz. Wah itu udah bisa menentukan. Banget Karena insya Allah. cocoknya diartikan ke mutlakan ya. Ya. Air dari koid kan nggak cocok.
Kalau mutlak dari qayyid itu baru oh. Hmm. Fa. Nah, iya. Fa ini fa apa? Fa jawab itu. Kalau fa Eh, jawab, nah ada. syarat ini. Ini biasanya disebut dengan tafre atau cabang. Tafri. Maksudnya tafri gimana? Ketika dari awal menentukan suatu hukum, lalu di setelahnya itu hukum konsekuensi dari hukum awal, maka itu disebut tafri. Kan kalau kita pahami penjelasan di sini, air yang suci mensucikan dan tidak makruh digunakan yaitu air mutlak dari qayyid lazim. Itu yang hukumnya suci mensucikan, ya kan? Fala yadurru, maka tidak bermasalah, maka tidak masalah kalau qayyidnya itu terlepas. Nah, ini terjemahnya juga jawab. Cuma secara pemahaman fa-nya ini tafrik, pembahasan dari hukum sebelumnya. Wala yadur, ini menjadi al-qay, al-qay, Al-qaidu. al-qaydu. Al-qaydu menjadi Jadi fa'il. al-qaydu menjadi fa'il dari yadur. Yadur. Al-qaydu. Al-munfakku menjadi Naat. fa'il. Kama il bi'ri koyok. Seperti air Sumur. sumur fi kaunihi. Mutlakon ini menjadi apa? Hal, Ustaz. Lah ini kaun. Kaun ini apa? Kaun. Jangan lupa, jangan. Kaun ini masuk apa? Kaun ini adalah masdar dari kana yakunu Kaunan. Kauna. kaunan. Maka di sini menjadi khobar kana. Oh, iya, iya. Kana ini adalah domir. Jadi karena itu selain fi'il tadi sama fi'il mudhari'nya, bentuk masdarnya itu juga bisa beramal. Belanja di Indomaret. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak-bapak yang nggak dipaham dari keterangan barusan. Ini tat paling yang Pak Tafri itu tat masih bingung. Fa tafri itu adalah fa yang menjadi cabang dari hukum sebelumnya. Misal gini, kalau saya kontekskan ke Indonesia, santri itu harus tidur di atas jam 12. Maka kalau ada santri yang berkeliaran akan kena takzir. Nah, makanya di sini itu juga menjadi tafrik, menjadi hukum lanjutan dari hukum yang pertama. Oh, paham tat. Seperti contoh ini, air itu air mutlak dari qayyid lazim. Maka kalau qayyidnya munfak tidak masalah gitu. Ya meskipun ketika diterjemah juga maka juga ya. Bisa dipaham. Bisa tat. Insyaallah, Ustaz. Biasanya kayak gini akan sering muncul kalau di pembahasan hukum-hukum. Oke. Yang lain mungkin, yang keterangan barusan. Jadi kalau tadbiki itu sambil dicatat ya, karena keterangannya kan nggak runtun ya. Bisa saja malam ini bahas ini, malam ini
Jadi kalau sempat dicatat, kalau nggak sempat bisa lihat nanti apa rekamannya itu biar bisa dicatat sendiri. Karena kayak gini nih contoh kalau 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 nakiroh jadi sifat, kalau marifat jadi hal. Ini saya juga nemunya dari keterangan guru saya juga, bukan dari kitab. Mungkin guru saya baca kitabnya. Ya, ya. Oh, jadi kayak gini. Oh, ternyata dalam bisa baca beragam. Wairo itu bisa wairo, wairu, wairi. Asal kita bisa aja untuk mengi'rabnya. Makanya karena dikatakan nahwu itu ilmu yang paling apa ilmu karet katanya ya. Bisa ditarik kemana-mana sesuai pemahaman. Kita coba lagi. Nah, ini contoh. Uhiya ilaihi bisyar. Gimana bacanya? Bisar'in ya'malu bihi. Wa illam yu'mar bitablighihi. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi huwa bil hamzah wa tar bil hamzi wa tarkihi. Insanun wa insanun uhiya ilaihi bisar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun ain. Ini wasallallahu fa'il wasallam apa Allah ala sayyidina Muhammadin di sini jadi apa? Di badal, Ustaz. Betul. Badal dari Sayyidina. Sayyid. Gila. Ini maksudnya badal kayak gini ya. Jadi yang disebut Sayyidina itu Muhammad. Muhammadin Nabi jadi Jadi naat tak? nah, Nabi ini bisa kita jadikan naat. Huwa utawi Muhammadin insanun iku menungso. Kalau ada keterangan kayak gini, bihamzi wa tarkihi, ini namanya jumlah apa lupa saya. Jumlah nengah-nengah yang nggak mempengaruhi sebelumnya itu. Lupa saya nanti saya kalau ingat saya sampaikan. Jadi nggak ada kaitan dengan mubtada khobarnya. Bil hamzi wa tarkihi. Insanun, Nabi insanun. Ini kan aslinya nyambung di sini ya. Nah ini setelah isim nakiroh ada kalimat fi'il maka uhiya ini menjadi Jadi barusan naat tak? anak yang barusan disampaikan insanun uhiya. Ini insanun nakiroh kemudian fi'il. Uhiya kang den paringi wahyu opo ilaihi ingatasi Nabi. Bisyar'in. Ini juga contoh. Setelah isim nakiroh, kemudian fi'il, maka di sini menjadi naat. Bisyar'in yu'malu bihi wa illa mar bitablihi. Dia malu menjadi sifat dari sakin. Yu'malu opo. Naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Sama seperti ini. Wa in lam yu'mar meskipun tidak diperintah untuk menyampaikannya. Ini kembali kemana? Coba dianalisa, hinya kembali kemana? Syara'in. Ke syar'in. Nabi itu adalah manusia yang diberi wahyu berupa syariat untuk diamalkan, meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya.
Fa'in umiro, fa'in umiro. Nah, ini namanya seperti tadi, fa apa? Fa tafriq. Fa tafriq. Apabila diperintah ditablighi, fa nabiyun. Ini baru bisa jadi jawab. Karena ada in yang menjadi syaratnya. Syarat. Fa nabiyun wa rasulun ay. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Jadi itu yang tadi Ustaz, yang setelah isim nakiroh terus ketemu fi'il yang jadi sifat kan ya. Hmm. Terus yang sesudah isim ma'rifat ketemu fi'il itu hal, Hmm. itu udah jadi ketentuan setiap kalimat pasti hukumnya begitu. Kebanyakan, itulah. Kalau saya bilang semuanya, karena kadang takutnya enggak ya. Tapi kebanyakan ketika sudah susunannya kayak gitu, pasti jadi sifat atau hal. Ustaz. Ustaz mau tanya, Silakan. itu tanda-tanda isim nakiroh gimana, Tat? Kalau isim nagiroh, berarti selain ma'rifat. Kalau tanda paling jelasnya itu adalah tanwin. Tanwin. Karena kalau selain nama, kalau tanwinnya itu ada di nama nggak berlaku ya. Karena Iya. nakiro itu al, mausul, isyarah, domir, sama nama. Jadi kalau ada isim lain selain nama dan tidak beral, maka itu pasti nakiro. Dan biasanya kalau udah gak ada alnya, pasti menggunakan tanwin. Bisa dipaham? Tat, Insya Insya Allah. Nah, kalau sudah nggak ada yang mau tanya lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga terus istiqomah ya, Ya, dan amin. bisa lancar semua baca kitabnya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.